teman saya Aaron Paulus Opa, dan sebelah saya ada Nur Ardita Salsabila. Di sini kami apakah boleh wawancara sebentar Ibu tentang physical klinisnya? Baik. Untuk itu apakah boleh berkenan Ibu? Gimana? Boleh berkenan untuk wawancaranya? Apa ya? Apa latar pendidikan Ibu? Psikologi. Iya, oke. Berapa lama pengalaman Ibu untuk menjadi psikologi? Untuk menjadi psikologi? Iya, berapa lama? Menjadi psikolog. Ya, menjadi psikolog itu berapa lama sih Ibu bisa? 4 tahun S1, 2 tahun profesi. Oh, 2 tahun profesi ya. Apa bidang spesialis Anda? Spesialisasi di psikologi kan belum ada spesialis. Oh, belum ada ya, jauh ya. Oke. Pendekatan terapi apa yang Anda gunakan biasanya untuk pasien? Tergantung kondisi pasien. Tergantung kondisi pasien. Ya. Kalau misalnya ini bisa pakai pendekatan apa? CBT, ya kita pakai CBT. Tapi kalau ini bisa humanistik, ya kita humanistik. Seperti itu. Tergantung kondisi dan kasusnya. Oke. Untuk tugas utama psikologi klinis itu yang psikologi klinis itu psikolog klinis itu kerjanya apa aja sih Bu, ngapain aja itu? Ya banyak. Psikologi itu kan ilmu tentang perilaku ya, di mana di situ ada perilaku, di situ ada psikolog. Ya kalau kami di rumah sakit, ini khususnya rumah sakit jiwa tentu layanan ke pasien, baik yang rawat jalan ataupun rawat inap, tetapi juga kita memberikan layanan yang sifatnya promotif preventif, misalnya kita diminta menjadi narasumber, kemudian memberikan edukasi di luar rumah sakit, seperti itu. Tantangan yang sering Ibu hadapi apa aja Bu selama jadi psikolog klinis? Tantangan? Iya. Apa ya, yang mungkin karena sudah biasa ya, jadi saya anggap setiap ketemu pasien itu ya itu adalah sebuah media belajar baru buat saya ya, tapi tidak maksudnya bukan kendala, tapi lebih ke ini sih, kita ketemu pasien berarti apa yang bisa aku berikan kepada pasien, seperti itu sih. Oke. Apa peluang menarik dari profesi ini Bu? Peluang? Iya, peluang menarik dari profesinya apa? Maksudnya peluang itu sebagai apa? Peluang dari profesi psikologi klinis itu apa sih menariknya di itu? Pada minatinya? Konteksnya apa nih? Peluang apa? Peluang dalam hal apa? Kita skip aja Bu. Itu aja simpel banget. Kenapa? Peluang itu kan bisa macam-macam ya, maksudnya peluang karir, apa peluang tentang income, pendapatan, atau peluang apa yang dimaksud itu peluang apa? Pendapatan. Pendapatan? Ya. Sama kalau peluang karir. Pendapatan gimana maksudnya? Ya, ada sih cuma pendapatan tentang salah di sini apa aja gitu. Pendapatan selama di sini. Itu ya, coba diskusi dulu. Peluang itu yang mau ditanamkan apa? Oke, kita skip aja Ibu pertanyaannya. Oke, jenis terapi apa yang sering Anda lakukan? CBT. Oke. Bagaimana proses intervensi dilakukan? Prosesnya? Ya. Prosesnya gimana ya? Jadi kalau kita memberikan konseling atau terapi itu nggak ada yang namanya proses itu tuh pasti akan di sini ini yang saklek, semua pasien akan sama. Kita itu harus paham kondisi pasien apa. Misalnya pertemuan pertama dia hanya butuhnya, kita lihat dia butuhnya itu didengarkan, pengennya nangis, ya it's okay, nggak apa-apa. Kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk mengubah cara berpikirnya, itu nggak bisa. Nah sementara kalau misalnya kondisinya dia sudah siap untuk kita ajak untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan apa yang dia yang menjadi kendala dia. Nah baru kita akan mulai masuk menggunakan pendekatan terapi CBT seperti itu. Gitu. Jadi tergantung kondisi pasien, nggak bisa kita sama semua pasien itu akan prosesnya akan sama. Ini satu gangguan. Baik, saya lagi yang ingin bertanya ini. Mungkin tadi ada yang skip asal ibunya dari mana? Dari Jogja. Asli dari sini ya ibu. Kemudian ngambil S1-nya kemarin ibu di mana? Saya di sana Dharma. Nah, ke Dharma S2-nya?
Kalau di rumah sakit itu ada psikiater juga. Oh banyak gitu ya. Oh Kan iya. beda. Psikolog. Kalau di saya loh ya, maksudnya teman-teman mungkin juga kan beda. Saya lebih banyak bipolar. Bipolar ya. Oh, kebanyakan bipolar ditangani ya Bu. Berarti emang di zaman sekarang ini banyak orang yang terkena bipolar itu ya Bu? Kita nggak bisa menyebut kalau di zaman sekarang orang bipolar ya, tapi bisa aja di luar sana ada banyak orang yang mengalami masalah mental tetapi tidak mengakses. Kebetulan aja yang mengakses ini adalah orang-orang dengan masalah bipolar. Jadi kan kita nggak bisa tahu di luar sana itu orang mengalami apa, bisa aja mengalami depresi atau mungkin cemas, bahkan mungkin diri kita sendiri sebetulnya kalau kita mau refleksi, oh ternyata kayaknya aku itu juga ada arah ada kecemasan misalnya. Nah, sementara di luar sana kan kita nggak tahu. Nah kebetulan yang mengakses ini lebih banyak itu kasusnya. Misalnya kan dari salah satu ciri bipolar itu seperti apa Ibu? Ciri? Iya. Ya kalau bipolar itu sendiri kan problemnya tuh berkaitan dengan masalah perubahan mood. Itu saja itu. Berarti kan kalau misalnya saya tiba-tiba nangis, tiba-tiba senang, tapi kita tuh nggak boleh langsung bilang, oh kayaknya aku bipolar gitu, nggak boleh ya. Sekarang ini kita bersin, bisa dibilang flu nggak? Enggak. Belum tentu. Tentu sih Bu. Ya, berarti orang bersin itu bisa aja tandanya apa? Bisa aja dia alergi. Ya sama seperti mood kita. Kok aku sekarang tiba-tiba sedih, kok tiba-tiba nangis, ya belum tahu. Pasti nanti psikiater atau psikolog akan melihat gejala lainnya dan juga durasinya. Apakah bipolar itu sendiri nanti dia bisa sembuh? Saya tidak bilang sembuh secara klinis ya, tetapi kalau misalnya kondisi berkaitan dengan jiwa itu bagaimana memampukan mereka untuk sembuh secara sosial. Artinya mereka itu dengan kondisi mereka tetap bisa berfungsi sebagai manusia gitu. Tapi bipolar ini banyak merugikan orang lain kan? Diri sendiri atau kayak bisa mencelakai orang lain gitu? Kita nggak bilang bahwa setiap orang bipolar pasti akan merugikan. Konteks nggak usah bipolar, gangguan lain pun juga pasti kalau misalnya kondisinya sudah berlebihan tentu akan punya risiko merugikan orang lain. Misalnya nih orang ada berita pembunuhan, dia gangguan nggak? Enggak. Belum tentu kan? Nah, artinya orang bipolar pun sebenarnya kalau kita melihatnya bipolar itu apakah akan apa tadi pertanyaannya? Merugikan. Kita akan melihat tidak semua orang bipolar itu lantas kita nggak, wah ini pasti merugikan. Banyak juga orang bipolar yang mereka produktif. Jadi intinya adalah apapun kondisi kesehatan mentalnya, apapun problem yang dialami, ketika itu bisa terkelola, ya tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau apapun loh ya, jadi saya nggak menyebut ini hanya bipolar, apapun, orang yang schizofren, orang yang depresi dengan gejala psikotik atau gangguan yang lain yang berat, muncul perilaku yang membahayakan, misalnya melukai diri ataupun melukai orang lain, ya pasti itu kan bahaya. Jadi tidak tersegmen bipolar merugikan. Soalnya kan saya banyak baca ya Bu ya, kayak ada artis yang pernah bipolar itu kan kayak nggak mau dideketin gitu, jadi kayak merugikan sekali. Karena kayak nggak dapat teman gitu. Dan Sekarang gini, kita itu harus meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental. Kita jangan lantas menjudge setiap orang, oh artisnya bipolar. Kita belum tentu tahu loh kondisi sesungguhnya itu apa. Dan gangguan mental itu kan nggak cuma bipolar. iya Banyak gitu. Sehingga ketika kita merasa nggak yakin atau kita nggak tahu, ya kita menyebut ini aja orang dengan masalah mental misalnya seperti itu. Karena saya nggak sepakat kalau bipolar, tadi banyak artis bipolar terus nggak mau dideketin. Saya masih bertanya, ini data dari mana orang bipolar nggak mau dideketin terus merugikan? Apakah hanya bipolar aja? Kan kita nggak tahu kan. Itu sih. Baik, pertanyaan selanjutnya, jenis gangguan jiwa apa yang sering dirawat di sini? Paling banyak Yang dirawat Yang dirawat di sini. schizofren. itu Schizofrenia. seperti apa Bu? Nanti belajar ya. Oke. Jadi gangguan mental berat, orang itu mengalami halusinasi, kemudian ada waham seperti itu, dia sudah tidak bisa membedakan
pertanyaan selanjutnya, terapi apa yang biasa digunakan untuk gangguan berat? Ya tentu kita kolaboratif, nggak hanya obat tetapi juga melibatkan perawatan. Kalau misalnya diperlukan dengan psikolog, ya akan dengan psikolog, kemudian dengan Peksos untuk mengaktifkan kemampuan dia untuk berkegiatan, ya pasti akan melibatkan pekerja sosial. Kita kalau bicara tentang kesehatan jiwa nggak hanya dengan pengobatan ini satu aspek, dimensi manusia itu banyak, nggak cuma fisik aja, tapi ada psikologis, ada sisi spiritual, ada sosial. Jadi harus menyentuh ke semua dimensi itu. Oh ya, si software udah obat aja, enggak hanya obat aja. Baik, pertanyaan selanjutnya, bisakah Ibu berbagi salah satu kasus menarik yang pernah ditangani di rumah sakit ini? Kasus yang menarik gitu. Buat saya semua kasus itu istimewa. Saya nggak bilang menarik. Istimewa Ibu? Ya istimewa. Buat saya beda menarik sama istimewa. Kalau pakai istilah menarik berarti ada kasus yang menarik. Nggak bisa gitu. Yang bisa saya sampaikan adalah semua kasus yang datang ke saya ya semuanya istimewa. Nah, kalau diminta menjelaskan satu kasus, ya semua pasien yang saya membersama itu yang istimewa adalah bagaimana saya melihat progres sampai akhirnya dia benar-benar dalam kondisi dia berfungsi secara fully functioning person. Dia bisa produktif, dia bisa mengidentifikasi dia kenapa. Buat saya seperti itu udah istimewa. Gitu. Jadi kalau ditanya yang paling menarik, buat saya semuanya menarik dan semuanya istimewa. Seperti itu. Itu sih. Saya nggak mau, maksudnya sorry, saya nggak bisa menjelaskan. Oh iya, saya dapat pasien self-harm, terus dia jadi nggak self-harm. Oh nggak apa-apa sih. Maksud saya nggak mau dianggap show off me, enggak. Tapi buat saya setiap saya ketemu pasien, semuanya itu istimewa dan setiap perjalanan pasti itu ada keunikan. Terima kasih atas wawancara siswa wawancara hari ini dari Universitas Proklamasi Fatima. Mengucapkan terima kasih. Semoga ibunya sehat Selalu.